Wasiat terakhir, Syekh Abdul Qadir berpesan kepada anaknya, Abdul Wahab, ketika sakit di akhir usianya, bertakwalah, taatlah kepada Allah, jangan takut dan berharap kepada seseorang. Gantungkanlah segala kebutuhanmu kepada Allah. Mintalah selalu kepadanya. Jangan percaya dan bergantung kepada selain Allah. Tauhid, tauhid, tauhid. Semua kuncinya adalah tauhid. Penjaga hati, ada 4 hal yang dapat menjaga hati. Pertama, menjaga makanan yang akan dimakan. Kedua, menyempatkan waktu melaksanakan taat. Ketiga, memelihara kehormatan. Dan keempat, meninggalkan hal yang dapat melupakan Allah. Fatur Rabbani. Menurut syariat, setiap hakikat yang tidak dibenarkan syariat, maka termasuk zindik. Karenanya, lewatilah jalan menuju Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Fatur Rabbani. Putus asa. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah karena kemaksiatan yang telah kalian lakukan. Cucilah pakaian najis dunia kalian dengan air tobat. Gantilah dengan pakaian tobat. Jangan lupa lakukan itu dengan ikhlas. Wangikan pakaian itu dengan makrifat pada Allah. Fatur Rabbani. Baitullah. Bersihkan hati kalian. Hati itu rumah Allah. Jangan pernah ada yang lain di dalamnya. Jika malaikat saja tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, bagaimana Allah masuk ke dalam hati kalian yang di dalamnya terdapat gambar, bahkan berhala. Segala sesuatu yang bercokol di hatimu selain Allah itu berhala. Hancurkan berhala. Berhala yang berada dalam rumah itu. Fatur Rabbani. Berserah diri pada Allah. Seseorang yang mengeluh ketika takdir Allah melingkupinya, menandakan bahwa agama, tauhid, tawakal, dan keikhlasan orang itu mati. Hati yang beriman tidak akan bertanya, mengapa dan bagaimana. Takdir itu Fatur Rabbani. Banyak berhala. Syirik itu tidak saja menyembah berhala saja, tetapi juga termasuk menuruti kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, jangan menjadikan sesuatu yang ada di dunia maupun di akhirat sebagai sekutu Tuhan kalian. Selain Allah adalah makhluk. Ketika kalian bersandar pada salah satu makhluk nia, berarti kalian telah menyekutukannya dengan yang lain. Takutlah dan janganlah bergantung kepada selain Allah. Takutlah kepada Allah dan jangan merasa tentram dengan selain Allah. Periksalah diri sendiri. Jangan terlena dan merasa tenang dengan keadaan. Futual Gai B. Mizan, faktor pemberat mizan adalah iman dan ikrar syahadatain, sementara faktor peringannya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bandul terangkat, maka pemiliknya dimasukkan ke surga, sebab surga berposisi di atas. Sementara jika bandul menurun, maka pemiliknya dimasukkan ke neraka. Hawiyah, Abdul Qadir Al-Jailani. Bentuk syirik. Syirik itu dapat terjadi lahir atau batin. Syirik lahir adalah menyembah berhala. Sementara syirik batin bergantung pada selain Allah. Padahal melihat selain Allah dapat memberikan kebaikan dan keburukan. Fatur Rabbani. Kewajiban. Bertauhid itu kewajiban. Mencari sesuatu yang halal juga sebuah kewajiban. Menuntut ilmu juga suatu kewajiban. Ikhlas dalam beramal juga sebuah kewajiban. Melakukan sebuah amal dengan ikhlas karena mengharap keridaan Allah juga sebuah kewajiban. Fatur Rabbani. Iman bertambah dan berkurang. Menurut ahlu sunnah, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan perbuatan taat dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ini merupakan tingkatan iman bagi orang awam. Berbeda dengan tingkatan orang khusus. Iman bertambah dengan keluarnya makhluk dari hatinya. Dan berkurang jika terjadi sebaliknya. Bertambah dengan keteguhan mereka terhadap Allah
dan berkurang dengan ketergantungan mereka kepada selain Allah. Fatur Rabbani. Allah turun ke langit dunia. Setiap malam, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berseru, "Tidak adakah hamba di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku hingga bisa aku kabulkan permintaannya? Tidak adakah orang yang menzalimi dirinya sendiri yang mau berdoa kepadaku hingga bisa aku ampuni dosanya? Tidak adakah orang yang kekurangan rizki yang mau berdoa kepadaku hingga bisa aku kucurkan rezeki kepadanya? Tidak adakah orang terzalimi yang mau berdoa kepadaku hingga bisa aku tolong dan menangkan dia? Tidak adakah orang sakit yang berdoa kepadaku hingga bisa aku sembuhkan dia?" Allah berbuat begitu hingga subuh menyingsing, kemudian naik ke kursinya. Al-Hadits. Mengenal Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang meninggikan langit dan meletakkan bumi di posisinya. Dia tak memiliki satu karakter maupun inklinasi tertentu. Tidak ada kegelapan yang tampak dan tak ada pula cahaya yang bersinar. Dia ada dalam segala sesuatu sebagai otoritas yang mengetahui dan menyaksikannya tanpa kontak persentuhan. Dia Maha Perkasa, Maha Adil, lagi Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun, Maha Menutupi aib, Maha Meninggikan derajat, lagi Maha Menolong, Maha Pengasih, lagi Maha Pencipta dan Pembuat, Maha Awal, lagi Maha Akhir, Maha Zahir, lagi Maha Batin. Satu-satunya Tuhan yang patut disembah, Sang Maha Hidup yang takkan mati, dan Sang Maha Azali yang takkan binasa. Sang pemilik kerajaan malakut yang abadi selama-lamanya dan Jabarut yang kekal seterus-terusnya. Sang Maha Pengatur yang tak pernah tidur. Sang Maha Perkasa yang tak pernah zalim. Sang Maha Kebal yang tak terkalahkan. Pada dirinya melekat nama-nama agung dan kemampuan-kemampuan besar. Dia menetapkan kebinasaan bagi seluruh manusia dengan firman-Nya. Segala yang ada di bumi akan lenyap, musnah. Yang akan tetap hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman 26-27. Tanda ikhlas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Keikhlasan dalam diri kalian tampak saat kalian tidak tergoyahkan oleh pujian dan celaan orang lain, serta tidak pernah mengharapkan sesuatu dari orang lain." Evaluasi diri. Evaluasilah diri kalian. Lakukanlah itu selagi kalian di dunia sebelum dibawa ke akhirat. Jika ingin meraih kesuksesan, perangilah, tundukkanlah, dan kalahkanlah hawa nafsu.